Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati ditentukan lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Siapa yang menguasai lidah menguasai segalanya. Sudah masih ingat itu? Yang pertama semua diawali oleh kata-kata. Kalau kita ingin hal-hal yang baik, hari-hari depan yang baik, mulai dari kata-kata yang baik. Yang kedua, semua ditentukan oleh kata-kata. Hidupkah, matikah, kesuksesan, kegagalan, nasib baik, nasib buruk, ditentukan oleh kata-kata. Saudara tahu bahwa Allah itu firman? Firman itu kata-kata. Jadi Allah itu sesungguhnya adalah kata-kata. Itu sebabnya Alkitab mencatat dengan sepatah kata. Dengan sepatah kata dia menyembuhkan, dia memulihkan, dia mengusir iblis, dia meneduhkan badai. Karena dia adalah firman dan firman itu adalah kata-kata. Itu sebabnya saya kadang juga menyebutkan bahwa saya adalah kata-kata. Kata-kata saya menggambarkan siapa saya, bagaimana sifat saya, bagaimana nasib saya, apa yang saya hidupi, apa yang terjadi dalam hidup saya dapat dilihat dari kata-kata saya. Kalau saya ingin menciptakan masa depan yang baik, yang besar, maka kata-kata saya harus lebih dulu keluar. Yang ketiga, siapa yang menguasai lidah menguasai segalanya. Dan saya berharap lidah kita dikuasai oleh kita dan kita dikuasai oleh firman dan rohnya. Supaya lidah kita tidak dikuasai oleh api neraka atau iblis, sehingga kejahatan, kelaliman yang keluar dari lidah kita. Orang benar mengeluarkan kata-katanya sebagai pohon kehidupan. Tapi orang fasik mengeluarkan kata-katanya sebagai sumber kelaliman, kejahatan, kekacauan. Mari kita hentikan kekacauan, mari kita hentikan kejahatan dimanapun kita berada, dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang benar, kata-kata yang berasal dari roh. Ada amin. Sama seperti Tuhan mengawali segala sesuatu dengan firman-Nya, demikian engkau mengawali segala sesuatu dengan kata-katamu. Aku mau hal-hal yang besar Tuhan, mulai dengan kata-katamu. Aku mau bernasib baik Tuhan, mulai dengan kata-katamu. Aku mau sehat terus menerus Tuhan, mulai dengan kata-katamu. Kata-katamu adalah awal dari semua yang ada di depanmu. Karena kata-kata itu seperti benih. Mengapa saya sebut seperti benih? Karena ayat itu berkata orang yang suka menggemakannya memakan buahnya. Memakan buahnya berarti dari benih. Kata-kata itu benih karena kelak kita akan menuainya. Itu sebabnya mari tentukan hari ini untuk masa depan yang lebih baik. Kekuatan, kemenangan, kesuksesan, hal-hal yang besar ada di lidahmu, ada di mulutmu. Demi nama Yesus, demi nama Yesus. Itu sebabnya penting saudara untuk kita bisa menguasai lidah, supaya kita bisa menguasai segalanya. Dan pastikan engkau dikuasai oleh roh dan firman, supaya Allah yang sesungguhnya berkuasa atas hidupmu. Bisa paham maksud saya? Yakobus pasal 3. Yakobus pasal 3 ayat 1. Yakobus pasal 3 ayat 1. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Kita harus benar menanggapi maksud dari Yakobus, bahwa dia tidak sedang melarang kita untuk menjadi guru. Karena guru itu sangat baik fungsinya. Guru mengajar, guru menasehati, guru mendidik, guru membimbing. Bahkan salah satu jawatan dari jawatan karunia, salah satu adalah guru. Dan Yesus disebut guru yang baik. Paulus berkata, aku dipanggil sebagai pemberita, sebagai guru, sebagai rasul. Jadi Yakobus sedang tidak melarang kita untuk menjadi guru. Guru jabatan yang sangat baik.
Karena dia akan mengajar, menuntun, membimbing, mendidik orang-orang. Yang dimaksud oleh Yakobus adalah seperti ini. Mari kita baca. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Mengapa? Ayat 2. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Mengapa bersalah dalam banyak hal? Lanjut. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya. Jadi kita bersalah dalam banyak hal, dimulai dari bersalah dalam perkataannya. Kalau kita bisa menguasai lidah, sangat baik menjadi guru, saudara. Sangat baik. Menjadi guru akan menuntun banyak orang pada kebenaran. Kalau dia bisa menguasai lidahnya, mengendalikan lidahnya, dan kata-katanya bersumber dari kebenaran, itu sangat baik bagi orang banyak. Tapi di ayat 2 dikatakan, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Mengapa? Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna. Jadi ukuran dari kita bisa lebih baik adalah kata-kata kita. Sempurna atau tidak sempurna, ukurannya adalah bagaimana kita menguasai lidah kita. Bisakah kita lebih baik, lebih sempurna, bisa begitu bahasanya? Bisa kalau kita bisa menguasai lidah kita. Bisa mengerti maksud saya? Ayat yang ketiga, kita mengenakan kekang pada mulut kuda. Bisa membayangkan sesuatu bisa? Oke. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Garis bawahi, ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikannya. Seluruh tubuhnya, garis bawahi, kita dapat juga mengendalikannya. Jadi kalau kita lihat di ayat yang ketiga ini cukup sederhana. Kalau kita mengenakan kekang pada mulut kuda, ia bisa menuruti kehendak kita, kita juga bisa mengendalikannya. Jadi kalau kita menaruh kekang pada mulut kita, kita juga bisa mengendalikan seluruh tubuh kita, dan juga dia bisa menuruti kehendak kita. Kadang kehendak tubuh kita berlawanan dengan kehendak Tuhan. Kadang kehendak perasaan kita berlawanan dengan kehendak Tuhan. Tapi jangan khawatir. Kalau kita menguasai lidah kita, seluruh kehendak-kehendak tadi akan menuruti kehendakmu. Dan kalau kita mengendalikan lidah kita, kita menguasainya, kita mengendalikannya. Yang mengerti katakan amin. Cukup sederhana, ini rahasia, ini hikmat. Bayangkan kalau dia mengikuti kehendakmu, dan kehendakmu itu adalah kehendak Tuhan, seluruh hidupmu akan mulai selaras dengan kehendak Tuhan. Walaupun dia liar, Ayat 4, dan lihat saja kapal-kapal ini lebih dahsyat lagi contohnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar, bayangkan kapal amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan. Jangan khawatir, semua dapat dikendalikan. Jangan putus asa, semua dapat dikendalikan. Seberapa kacau, seberapa kuat dorongannya, dapat dikendalikan. Ingat itu, saudara. Namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Jadi kemudi yang amat kecil itu ibarat lidah tadi. Jadi kalau ibarat itu lidah kita, seberapa besar itu, dia tetap dapat dikendalikan dan dapat menuruti kehendakmu. Tubuhmu, perasaanmu, saya menyebut seperti ini: suara tubuh, suara perasaan, suara pikiran, suara fakta, suara manusia, suara iblis, suara roh-roh jahat, itu berusaha dominan di telinga kita untuk menarik kita keluar dari iman kita kepada Allah. Semua itu, bayangkan banyaknya suara itu bisa dominan di telinga kita. Kadang saudara tahu kalian,
kita pun harus terlatih membedakan. Sesungguhnya ini suara pikiran, ini suara perasaan, ini suara tubuh, ini suara manusia, ini suara fakta, ini suara iblis, ini suara roh-roh jahat. Kita harus bisa terampil untuk membedakan ini suara dari mana. Karena semua suara-suara itu saya sebutkan saudara, itu membawa kita ditarik keluar dari iman kita kepada Allah. Tapi ayat ini sungguh indah mengatakan, jika engkau mengendalikan, menguasai lidahmu, engkau menguasai semua suara itu. Kadang susah menaklukkan suara tubuh. Tapi ingat firman ini, kendali di lidahmu. Kadang susah untuk menghentikan suara perasaan. Iman bukan perasaan. Kasih bukan perasaan. Bertindak benar bukan karena perasaan. Tapi suara perasaan itu sangat dominan untuk kita terhalang untuk melakukan kebenaran. Suara pikiran, logika, intelek, suara fakta. Ini penyakitmu tidak akan sembuh. Semua dokter di dunia ini belum menemukan obatnya. Itu suara fakta. Bisa mengerti? Tapi ingat saudara, bahwa kalau kita mengendalikan lidah kita, kita mengendalikan suara itu. Suara iblis, suara roh-roh jahat, seperti apa? Tapi ingat, seberapa besar pun dia, seberapa kuat pun dia, kendali ada di lidahmu. Yang beriman katakan amin. Itu sebabnya kalau kita berkata-kata dari firman, berkata-kata dari kebenaran, berkata-kata dari apa yang kita dengar dari Bapa rohani kita, kita mengendalikan semua situasi seturut kehendak Tuhan. Ada di lidahmu. Apalagi kalau kita berdoa, apalagi kalau kita bernubuat, itu lebih dahsyat lagi. Amin. Ayat 5, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Apa yang kita lihat di situ? Memiliki kuasa yang besar. Lidahmu memiliki kuasa yang besar. Sekalipun dia kecil, dia memiliki efek yang besar. Kecil lidah api tapi membakar hutan. Kecil dia tapi efeknya besar. Kecil dia perkaranya tapi juga bisa besar. Bahkan bisa membuat kedua negara bisa berperang. Bangsa-bangsa berperang hanya karena lidah. Jadi kuasa di lidah itu besar. 6, lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita. Sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh. Makanya saya sebutkan, apa yang kita ucapkan bisa menajiskan. Apa yang kita ucapkan bisa menodai kita. Bisa mengerti maksud saya? Dan menyalakan roda kehidupan, menggerakkan, mendorong, memotivasi. Jadi kalau kita kehilangan motivasi dalam hidup, ayo motivasi dirimu dengan lidahmu. Karena dia bisa menggerakkan roda kehidupan. Aku tidak termotivasi hari ini. Aku tidak mood hari ini. Tidak, engkau yang mengendalikan. Beri dorongan, beri api, beri semangat melalui lidahmu. Saudara coba perhatikan kapal-kapal besar. Kalau dia bergerak ke kanan, bergerak ke kiri, itu tidak cepat. Tidak cepat. Makanya Yakobus memberi ilustrasi kapal hanya untuk memberikan kita pemikiran seperti ini. Saat aku pertama saat aku pertama sekali mengucapkan melalui lidahku, tidak seketika hasilnya. Perlahan-lahan itu. Jadi bagaimana mengubah mood menjadi bersemangat, itu perlahan-lahan. Jadi nggak harus kita berkata Allah itu besar, Allah itu ajaib, aku harus bersemangat. Bang, langsung bergerak ke kanan atau ke kiri, tidak. Dia akan perlahan-lahan itu. Makanya saya sebut berkata-katalah terus. Ucapkan kebenaran terus. Nyanyikan nyanyian pujian bagi Allah. Nyanyikan bagaimana papaku bisa bersyukur aku kehilangan. Bagaimana papaku bisa bersyukur aku masih sakit. Hentikan suara itu mulai dari lidahmu.
Sekalipun hatiku dan dagingku habis lenyap, Allah itu bagianku. Sekalipun aku saat ini kekurangan, tapi Bapa itu sumberku. Perlahan-lahan kau mulai menggeser itu. Saya ingin kau diberkati anak-anak. 2023 itu fantastik bagi kita. Semua janji Tuhan akan kita alami. Tidak ada krisis dalam hidupmu. Tidak ada kelemahan, tidak ada kekurangan. Engkau akan mengalami kekayaan dan kelimpahan dan janji dan berkat Tuhan yang melimpah atasmu. Makanya Papa sebut, ayo berkata-kata. Jangan biarkan suara fakta, suara manusia, suara iblis lebih besar dari dirimu. Siapa yang menguasai lidah, menguasai segalanya. Keadaan, situasi, masa depan, hati, pikiran, tubuh, engkau menguasainya. Engkau memerintah, engkau menguasai demi nama Yesus. Engkau tidak terkalahkan karena lidahmu terus berkata-kata. Selama lidahmu berkata-kata, engkau tidak akan berhenti. Selama lidahmu berkata-kata, engkau tidak akan menyerah. Selama lidahmu berkata-kata, engkau tidak terhentikan. Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Demi nama Yesus. Karena engkau adalah kata-kata. Engkau adalah kata-kata. Seberapa baik kata-katamu, segitulah baiknya hidupmu. Haleluya. Segala sesuatu anak-anakku bisa dikendalikan. Asal kita mengambil keputusan untuk berkata-kata, maka perlahan-lahan situasi mulai berubah. Perasaan mulai berubah, pikiran mulai berubah, tubuh mulai berubah. Iblis harus menyingkir. Amin. Thank you. Silakan duduk. Luar biasa roh kalian. Mari Papa lanjutkan lagi. Ayat yang ke-7. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Kalau kita lihat di TV, kadang-kadang kita berpikir bagaimana hewan buas ini bisa dijinakkan. Saya lupa beberapa minggu lalu saya dan anak-anak saya menonton di TV, ada orang yang bersahabat dengan buaya. My Jesus, pernah nonton yang sama? Pastilah karena TV kita sama. Gara-gara dia bersahabat dengan buaya, followernya di YouTube begitu banyak. Subscribe-nya banyak, dia dapat income dari situ. Bagaimana tidak, orang akan heran, binatang buas bersahabat dengan buaya, dan buayanya bukan kecil. Kalau kecil saya berani. Tapi buayanya seperti sampan yang besar. Di sampingnya dan dikasih makan dan tenang. Dan bukan buaya yang ompong, ini buaya komplit. Ular, bagaimana ular? Bisa bayangkan? Apakah Yakobus sudah hidup di zaman sekarang? Belum. Tapi dia tahu bahwa binatang-binatang buas bisa dikuasai oleh sifat manusia. Tapi sebenarnya itu merujuk firman. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, binatang-binatang di darat, atas burung-burung di udara, berkuasalah. Dan itu masih ada di manusia sampai sekarang. Paham maksud saya? Tapi Yakobus berkata, yang membuat kita sedikit malu, tapi tidak seorang pun menguasai lidah. Bukan lidah orang lain, lidahku, saudara. Kadang kita berpikir, my Jesus, apakah lidahku lebih dahsyat dari binatang? Oh my Jesus Christ. Tidak, jangan berkecil hati. Yakobus sedang berkata, kalau kau ganti akarnya, kau jaga akarnya, engkau akan bisa menguasai lidah. Karena Amsal 18:21 berkata, siapa yang dikuasai lidah, berarti siapa yang menguasai lidah, itulah yang sesungguhnya berkuasa. Bisa mengerti? Nah, lanjut ayat 9, ayat yang ke-8. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ya, kalau akarnya belum diganti. Kalau akarnya belum diganti, bagaimana dia menguasai lidahnya? Lidahnya dikuasai iblis.
Bagaimana dia bisa mengontrol iblis? Sifat lamanya aja belum diganti, manusia lamanya belum diganti, belum disalibkan, belum menjadi ciptaan yang baru. Bagaimana akar zaitun berbuah ara? Tidak mungkin. Itu sebabnya Yakobus sedang berkata bahwa tidak seorang pun berkuasa menjinakkan lidah itu bagi mereka yang lidahnya dinyalakan oleh api neraka. Bisa mengerti? Ayat 8. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah, ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Ini bagi orang-orang yang hatinya belum terpotong. Ini bukan bagi kita. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Tidak. Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Tidak. Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Jadi solusi untuk kita bisa menghandle, menguasai lidahmu, ganti akarnya. Kalau kalian lihat saudara, di struktur anatomi manusia itu lidah, saudara, lidah terus nyambung itu ke tenggorokan dan nyambung ke lambung. Jadi lambung itu sebenarnya adalah organ luar tapi di dalam. Itu lambung. Oke. Papa, aku percaya padamu dalam segala sesuatu. Amin. Lambung itu kuat sekali. Kuat sekali. Dia bisa, asamnya itu bisa menghancurkan seng atau sejenis logam karena tingkat keasamannya itu 1 sampai 2 pH-nya. Bisa mengerti? Tapi kalau kita makan sesuatu di mulut kita itu sampai di lambung. Jadi secara anatomi lidah itu masuk ke lambung, tempat makanan semua. Secara rohani lidahmu itu nyambung ke hatimu, tempat makanan rohani semua. Bisa mengerti maksud saya? Lidah dan hatimu itu satu kesatuan. Apa yang meluap dari hati, apa yang meluap dari hati keluar melalui mulut. Karena dia satu kesatuan. Jadi kalau kita bisa mengganti hati kita, maka lidah kita pun akan berganti. Paham maksud saya? Oke. Apa judul khotbah kita? Anatomi tubuh, bukan. Itu hanya contoh kecil saja dari banyak tadi. Ayat 10, Saya bisa paham di situ? Jadi tidak bisa. Matius pasal 12. Matius pasal 12 ayat 33. Matius 12 ayat 33. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Kalau udah bicara pohon, bicara akar. Akar yang baik, pohon yang baik, buah yang baik. Paham maksud saya? Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik? Sedangkan kamu sendiri jahat. Nggak mungkin dong. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Akarnya baik. Bisa paham? Lanjut. Karena yang diucapkan mulut itu buah. Meluap dari hati itu akar. Jadi buah yang baik, akarnya baik. Ucapan mulut yang baik karena hatinya baik. 35. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata yang sia-sia diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Mengapa? Nggak ada yang sia-sia, dia benih. Kalau benih, dia akan berbuah suatu saat. Tidak ada yang sia-sia. Siapa yang suka menggemakannya, memakan buahnya. Ingat, tidak ada yang sia-sia. Suatu saat yang kita tabur itu akan kita tuai. Paham maksud saya di sini? 37. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Bisa mengerti maksud saya di sini ya? Oke. Dari sini kita tahu bahwa akar dari lidah ada di hati. Itu sebabnya kita perlu untuk menguasai lidah dengan cara pertama mengganti akarnya.
Bisakah kalian bayangkan kalau semua yang kita ucapkan hal-hal yang baik? Bagaimana hidupmu? Bagaimana hidupmu? Baik. Ayo, beri respon. Kalau yang kita ucapkan adalah baik, bagaimana hidupmu? Bagaimana masa depanmu? Bagaimana keluargamu? Bagaimana keuanganmu? Bagaimana bisnismu? Bagaimana kesehatanmu? Ucapkan hal-hal yang baik mulai hari ini. Berlatihlah, berlatih. Karena engkau sekarang bisa menguasai lidahmu. Karena engkau sudah mengalami akar yang diganti. Mengganti akarnya. Yang pertama. Dua, menjaga akarnya. Bisa mengerti? Menjaga akarnya. Menjaga akarnya. Kita sudah melihat di situ bagaimana menjaga akarnya. Sudah kita lihat minggu lalu ada 3 poin, bukan? Yang pertama adalah bukan. Mengganti akarnya itu ada 3 poin. Menerima firman dengan roh pertobatan. Yang kedua, yang ketiga, dibersihkan oleh firman, rela menerima firman untuk mengkoreksi. Apakah ini jadi kebiasaan kita sekarang? Ini perlu, saudara. Ini harus jadi kebiasaanmu. Pada saat kita mulai bergeser dari hati yang baik, hati yang taat, hati yang rela dikoreksi, hatimu bisa berubah. Nanti saya akan bagikan bahwa hati kita bisa berubah. Makanya disebut jaga akarnya. Saya mau mewarning kalian. Hatimu bisa berubah. Saya ulangi sekali lagi, hatimu bisa berubah. Jadi bagaimana kita untuk memiliki hati yang baik terus? Ingat yang 3 poin tadi. Paham? Kemudian yang kedua, jaga akarnya. Nah, Amsal 4:23. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bagaimana kita menjaga hati? Dengan menjaga apa yang kita dengar. Mengapa? Karena yang kita dengar itu seperti air. Akar itu menyerap air. Kalau akar menyerap air yang salah, yang beracun, rusak pohonnya, rusak buahnya. Paham maksud saya? Itulah sebabnya kita harus menjaganya. Dari apa yang kita dengar, apa yang perlu kita dengar, apa yang tidak boleh kita dengar, dan kita harus terampil mendengar. Mazmur 1 ayat 1. Mazmur 1 ayat 1. Sudah sampai? Berbahagialah orang yang tidak berjalan, garis bawahi berjalan, menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri, garis bawahi berdiri, di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk, garis bawahi duduk, dalam kumpulan pencemooh. Kalau kita lihat yang kita garis bawahi, berjalan, berdiri, duduk. Saya percaya sebelum kita berjalan, kita berdiri. Saya percaya sebelum kita berdiri, kita duduk. Jadi start kita berdiri dan berjalan dan melakukan kehidupan adalah saat kita duduk. Itu yang menentukan. Kalau kita duduk dalam kumpulan pencemooh, saat kita ada di lingkungan para pencemooh, bisa paham maksud saya? Karena sebelum kita berjalan, kita berdiri. Sebelum kita berdiri, kita duduk. Dan apa yang kita lakukan saat duduk itu menentukan kita berdiri dan berjalan. Kalau kita duduk dalam kumpulan pencemooh, berikutnya kita akan ikut ke jalan orang fasik. Apa itu pencemooh, saudara? Saya coba lihat dulu, coba lihat di kamus bahasa Indonesia itu artinya pengkritik, pengejek, penggosip, pemfitnah, pencerca. Itu semua arti daripada pencemooh. Kalau kita punya teman, orang-orang di sekitar kita, kau harus berhati-hati kalau dia punya sifat pencemooh, pengkritik, penggosip, pencerca, pengejek.
Alkitab berkata bahwa perkataan orang yang seperti ini menciptakan kekacauan, kelaliman, kejahatan. Amsal penuh firman yang berkata seperti itu. Nggak heran kalau kita menerima aliran dari orang-orang yang berkata cemooh, mengejek, pengkritik. Maka berikutnya kita akan berdiri dengan mereka, berjalan dengan mereka. Jadi dimulai dari duduk. Di mana kita duduk, siapa teman kita duduk, itu penting. Kalau begitu apa yang aku harus lakukan, Papa? Aku bersahabat dengan, bukan bersahabat, aku ada di sekitar teman-teman yang seperti itu. Terampillah mendengar. Bisa mengerti? Terampillah mendengar. Kalau ada yang tidak boleh kau dengar, pergi. Apa yang perlu, kejar. Karena apa yang ada di hatimu dimulai dari apa yang kau dengar. Apa yang ada di hatimu akan keluar melalui mulutmu. Jadi mendengar itu dasar dari apa yang di hatimu dan apa yang kau ucapkan. Kita nggak boleh lagi sepele mendengar, khususnya di zaman kita ini. Saya merasakan atmosfer kita itu semakin padat dengan kata-kata. Beda 30 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu tidak semasif ini tentang opini, filsafat, kebenaran, doktrin. Begitu banyak sekarang di sekitar kita. Dan kalau kita tidak terlatih dan terampil mendengar, semua kita dengar. Kalau semua kita dengar, semua kita makan. Bayangkan kalau semua kita makan, bagaimana dengan kesehatanmu? Bayangkan coba. Apalagi kalau kita hamil secara rohani. Bayangkan orang yang hamil jasmani, makan semaunya, gugur. Itu sebabnya kadang ketika kau datang ke gereja, kau menerima benih ilahi di hatimu, kau mengalami intervensi Tuhan, berubah, berkomitmen, sampai di rumah, sampai di sekolah, sampai di domain. Kita mendengarkan semua makanan. Itu ibarat orang hamil makan semuanya. Besoknya kita gugur. Dan begitulah kita tiap minggu. Pertanyaan saya, apakah kita bertumbuh? Kita tidak bertumbuh. Kita maju mundur. Kehidupan orang benar itu harus dari Rembang dari fajar sampai Rembang tengah hari. Bukan naik turun, maju mundur. Bisa amin 2 kali? Kalau nggak bisa susah itu. Alright. Duduk, berdiri, berjalan. Jadi itu dimulai dari siapa teman kita duduk. Dan kalau kalian lihat di ayat 4, kalau saya tidak salah, hidup orang seperti ini seperti sekam. Di Yeremia 17, minggu lalu saya menyebut hidup orang seperti ini seperti semak bulus. Tapi orang yang benar itu seperti pohon. Mari kita lihat. Saudara bisa paham maksud saya? Bisa mengikuti Papa? Saya mau kau menjadi pemenang. Pemenang dalam kehidupan. Pemenang dalam domainmu. Kita ingin membawa Indonesia yang baru. Pastikan kata-katamu mulai baru. Kata-kata yang baik, kata-kata yang memberkati, kata-kata yang mendorong, yang membangun. Harus kita lepaskan. Harus kita lepaskan. Begitu caranya untuk membangun Indonesia yang baru. Mulai dari kata-kata yang baru, kata-kata yang penuh hikmat, kata-kata yang membangun. Haleluya. Ayat 2 dari Mazmur 1 tadi. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, bukan kata-kata cemooh. Tapi dia mengejar Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Lihat ayat ketiga, ia seperti pohon. Pilihan sama kita, ada di lidah kita. Ada di lidah kita. Apakah kita mau seperti pohon atau seperti sekam? Coba baca di ayat yang keempat. Coba 2, 3, ya. Coba lihat, itulah hidup mereka yang tadi seperti sekam. Tapi kalau orang yang mencintai Taurat Tuhan, merenungkan Taurat Tuhan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ingat Yehezkel, dia mendapat air dari bait suci. Ini seperti pohon itu. Dia mendapat air dari sungai kehidupan. Kenapa disebut sungai kehidupan? Karena dia menerimanya dari Taurat Tuhan. Dia menerimanya dari firman, dan firman adalah sungai kehidupan. Dia menerima air dari situ, ia seperti pohon ditanam di tepi aliran air,
yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, sama-sama, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Hebat kan? Ini janji Tuhan. Janji Tuhan padamu. Apa saja yang kau lakukan berhasil. Bukan berhasil saja, diberkati. Amin. Pilihan sama kita. Kita mau duduk di kumpulan pencemooh, atau kita mau duduk di tepi aliran sungai kehidupan. Kita harus duduk di tepi sungai aliran kehidupan, bukan duduk di kumpulan pencemooh, untuk kita bisa mendapat air dari bait suci. Yeremia 17. Yeremia 17 ayat yang kelima. Yeremia 17 ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Garis bawahi, hatinya menjauh daripada Tuhan. Kenapa hatinya menjauh daripada Tuhan? Dia tidak mendengarkan, dia tidak mendengarkan hal-hal yang benar. Dia mendengarkan hal-hal yang salah. Hatinya menjauh dari Tuhan. Paham maksud saya? Nah, lihat ayat 6, ia akan seperti semak bulus, garis bawahi, seperti semak bulus. Di Mazmur 1 disebut ia seperti sekam. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan yang baik. Garis bawahi, tidak akan mengalami datangnya keadaan yang baik. Saudara, ingat apa yang Papa sampaikan berkali-kali. Nasib yang tidak baik dimulai dari lidah yang tidak baik. Ingat itu. Dan lidah yang tidak baik dimulai dari hati yang tidak baik. Hati yang tidak baik dimulai dari mendengar yang tidak baik. Bisa mengikuti semua ini? Sekalipun hati kita sudah diganti, Papa. Iya, makanya kau harus menjaganya, harus menjaga. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Jadi kalau kita garis bawahi, nasib mereka seperti apa? Ia seperti semak bulus. Ia tidak mengalami datangnya keadaan baik. Tinggal di tanah angus. Saudara bisa bayangkan itu? Pentingnya kita untuk menjaga hati, menjaga lidah, menjaga yang kita dengar. Ayat 7, beda saudara ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Lihat, semua keadaan itu berlawanan. Coba cek. No, ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Garis bawahi, seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang kedua, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau. Garis bawahi, daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Garis bawahi, tidak khawatir dalam tahun kering. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah, produktif. Ishak menuai 100 kali. Ishak menuai 100 kali di musim kering, karena Ishak tidak mengalami tahun kering. Karena Ishak seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dan itu juga terjadi padamu di tahun 2023. Orang berkata ini krisis. Ini tidak krisis. Ini tidak kering. Bagi orang benar, engkau ditanam di tepi aliran air yang terus berbuah demi nama Yesus. Kalau kita lihat di ayat yang ke-8, ia seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yang pertama. Yang kedua, yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang ketiga, daunnya tetap hijau. Yang keempat, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Yang kelima, tidak berhenti menghasilkan buah. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Dia. Hormat bagimu Tuhan. Kekaguman kami bagimu Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu. Kami mau ada di sana, di firman-Mu. Kami mau ada di sana, di tepi sungai air kehidupan-Mu. Kami mau ada di sana, merenungkan Taurat-Mu. Kami mau ada di sana, siang dan malam, merenungkan Taurat-Mu. Demi nama Yesus. Kami tidak peduli apa kata
tahun 2023, apa yang mereka katakan tahun krisis, tahun kering, orang benar tidak mengalami masa kering. Mereka ditanam di tepi aliran air yang hijau daunnya, yang selalu menghasilkan buah. Demi nama Yesus, demi nama Yesus, demi nama Yesus. Semua ada di lidah kita. Bisa paham? Silakan duduk. Mari kita buka Yeremia 2 ayat 21. Yeremia 2 ayat 21. Kita harus menjaga yang kita dengar. Itu artinya menjaga hati, menjaga akal. Dan kita harus tahu apa yang kita dengar. Dengarlah aliran air sungai kehidupan, yaitu firman-Nya. Paham maksud saya? Tinggal di situ, tinggal di situ. Mengapa kita harus menjaga itu? Karena hati bisa berubah, saudara. Hati bisa berubah. Sekalipun sudah diganti, Papa. Yes. Ayatnya mari kita lihat. Yeremia 2, 21. Yeremia 2, 21. Yeremia 2, 21. Namun aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan. Hebat kan? Allah baik. Dia membuat kita sebagai pokok anggur pilihan. Sebagai benih yang sungguh murni. Ya, kalau benihnya murni, benihnya berkualitas, pokoknya juga berkualitas. Buahnya juga berkualitas. Mengapa? Karena benih yang sungguh murni. Benih itu menghasilkan akar. Bisa mengerti? Benih dulu baru akar. Karena kehidupan di pohon ada di benih. Ketika benih itu melepaskan hidupnya, dia menjadi akar. Ketika akar menyerap air, dia menjadi tunas. Ketika air terus-menerus diserap, dia menjadi pokok. Tapi apapun pada pohon itu dimulai dari benihnya. Kalau benihnya berkualitas, akarnya berkualitas. Kalau akarnya berkualitas, tunasnya berkualitas. Dan buahnya juga berkualitas. Itu yang dikerjakan Tuhan padamu dan padaku. Tapi lihat, betapa engkau berubah. Lihat kan? Allah tidak pernah membuat kita berubah menjadi lebih buruk. Lihat, betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk. Kalau pohonnya berbau busuk, apa yang diserap akarnya? Itu yang harus kita pikirkan. Karena pohon itu yang adalah akar yang nampak. Pohon itu adalah manifestasi dari akar yang nampak. Kalau pohonnya berubah menjadi busuk, mulai layu, pastikan apa yang diserap akarnya itu. Akarnya berubah, pohonnya berubah, buahnya berubah. Dan lihat di situ disebutkan jelas sekali betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk, pohon anggur liar. Katakan anggur liar. Anggur pilihan. Zaitun asli. Zaitun palsu. Keselamatan bisa hilang? Hati-hati, saudara. Karena umat Tuhan itu anggur pilihan, bukan anggur liar. Umat Tuhan itu zaitun asli, bukan zaitun palsu. Saya khawatir sekarang melihat orang yang sering datang ke gereja, tapi kata-katanya kata-kata dari neraka. Saya akan memberi penegasan padamu bahwa dengan mulut kita dibenarkan, dengan mulut kita dihukum. Diawali dari lidah. Apakah kita berpindah dari sorga ke neraka? Diawali dari lidah. Bahkan kita berpindah dari neraka ke sorga juga karena kita mengaku dengan lidah kita. Jadi Papa, bisa kita bergeser, Papa berubah, Papa menjadi tidak diselamatkan? Saya berkata padamu, bisa. Saya akan kasih lagi ayatnya padamu. Saya akan kasih ayat. Itu sebabnya dahsyat kuasa di lidah. Makanya kita harus hati-hati, saudara. Sampaikan berita Injil ini supaya orang-orang benar tidak tertipu oleh iblis, roh-roh jahat, supaya mereka memposisikan dirinya dan tidak tertipu, terpedaya
dengan lidah. Pastikan kalian semua di ruangan ini seperti ini. Kalau kita pernah mengucapkan sesuatu di lidah kita, aku akan meninggalkan rumah, besok kau meninggalkan. Karena iblis akan menampimu. Dengarkan, kata-kata itu roh. Dia menarik roh-roh. Dan yang paling cepat mengundang roh-roh jahat adalah kata-kata yang sombong, yang congkak, yang arogan. Itu cepat sekali roh jahat ada di sekitarmu. Atau kata-kata yang menghujat, kata-kata yang berkata Tuhan tidak baik. Karena aku mengikuti Tuhan, nasibku seperti ini. Secepat kilat roh-roh jahat akan di sekitarmu. Aku akan meninggalkan gereja, aku akan meninggalkan papa, besok kau sudah meninggalkannya. Jangan heran. Bisa paham maksud saya? Tapi kalau kita mengalami sesuatu yang tidak mengenakan di hati, normal. Bisa mengerti? Normal dengan apapun di sekitar kita. Tapi selama kita menjaga lidah kita, iblis tidak bisa menampi itu. Jaga ucapanmu. Nanti papa akan ajari. Ini yang papa sebut misteri keselamatan. Dengarkan saya. Misteri keselamatan. Saya akan ajari setelah ini. Nah, jadi yang pertama mengganti akar. Yang kedua menjaga akar, hati maksudnya itu. Yang ketiga menjaga ucapan. Matius 15. Nanti di poin ketiga ini papa nanti akan membagikan tentang misteri keselamatan. Bahwa kita bisa dipotong, dicangkokkan, dipotong, dicangkokkan terus menerus karena lidahmu. Hati-hati, saudara. Baik. Mari kita lihat dulu menjaga ucapan. Matius 15 ayat 11. Matius 15 ayat 11. Sudah sampai? Menjaga ucapan. Katakan sama-sama, menjaga ucapan. Dengar dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut. Itulah yang menajiskan orang. Yesus sedang berbicara makanan di sini. Mereka berdebat ketika orang Farisi mempertanyakan, kenapa murid-muridmu makan dengan tangan yang tidak dibasuh? Itu tidak boleh, itu najis, kata orang Farisi. Lalu Yesus berkata, bukan yang masuk yang menajiskan orang. Yesus berkata seperti itu. Paham? Ayat 12. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi? Siapa orang-orang Farisi ini? Keturunan ular beludak. Siapa mereka ini? Pohon yang tidak baik, yang menghasilkan buah yang tidak baik. Lihat aja kata-katanya. Bisa mengerti? Makanya Yesus sangat tegas dengan orang Farisi. Lihat berikutnya jawaban Yesus ketika ditanya murid-muridnya seperti itu. 13. Jawab Yesus, perhatikan. Setiap tanaman, ingat, setiap tanaman, pokok, pohon yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut. Yesus sedang berbicara pada orang Farisi. Karena itu bukan tanaman yang baik. Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Karena nggak bisa kalau dipotong, kalau akarnya sama. Dia akan tumbuh dengan pohon yang sama. Ayat 14. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Padahal melek. Padahal melek. Biarlah orang mati menguburkan orang matinya. Padahal hidup. Jadi orang Farisi bagi Yesus buta dan menuntun orang buta. Mengerikan memang, tragis memang, melek tapi buta. Hidup tapi mati. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Ayat 15, lalu Petrus berkata kepadanya, jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Jawab Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban?
Tetapi apa yang keluar dari mulut, ucapanmu, berasal dari hati. Dan itulah, apa itulah ini? Ucapanmu tadi. Saya ulangi. Tetapi apa yang keluar dari mulut, ucapanmu itu, berasal dari hati. Dan itulah ucapan tadi yang menajiskan orang. Bayangkan itu. Tegas sekali Yesus berkata. Itu yang menajiskan orang. Ayat 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Ayat 20. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh, tidak menajiskan orang. Saya akan jelaskan lebih tegas di situ. Mari kita lihat dulu di Roma pasal 11. Di Roma pasal yang ke-11. Apa yang diucapkan itu yang menajiskan kita. Dan kalau itu menajiskan kita, itu yang membuat kita tidak benar. Bisa mengerti? Katakan, apakah orang najis benar? Jawab saya, apakah orang najis benar? Apakah orang najis diterima di rumah Tuhan? Ataukah orang najis diterima di kerajaan sorga? Tidak, saudara. Makanya disebutkan, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ingat tadi? Oke, mari kita lihat pada keselamatan. Roma 11 ayat 20. Roma 11 ayat 20. Baiklah. Sudah sampai? Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka. Siapa mereka ini? Orang Israel, orang Farisi. Bisa mengerti? Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka. Lihat, dan kamu tegak tercacat karena iman. Ini siapa kamu ini? Kita, bangsa-bangsa lain yang percaya pada Yesus. Tercacat, terpancang karena iman. Bisa mengerti? Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Kenapa? Ayat 21. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, itu artinya orang Israel, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Apa artinya? Kita juga bisa dipotong. 22. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tetapi atas kamu kemurahannya. Yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Siapa akar? Ini zaitun asli, akarnya Yesus. Pokoknya Yesus. Kalau kita dipotong dari pokok anggur yang asli yang adalah Yesus, itu bicara kita lepas dari Yesus. Kita dipotong. Nah, kalau bicara dipotong, apa maksudnya? Dihukum. Bisa mengerti? Dan kalau kita ingat yang barusan saya sebutkan, dengan ucapanmu engkau dibenarkan, dengan ucapanmu engkau dihukum. Berarti kita dipotong melalui ucapanmu. Bisa mengerti maksud saya? Dimulai dari ucapanmu. Engkau pun dapat dipotong. Dihukum. Kita dibenarkan melalui ucapan, kita dipotong melalui ucapan. Padahal kita sudah tercacat. Bisa mengerti? Tapi Allah juga bisa memotong. Kalau kita bisa mengerti? Tidak menjaga ucapan kita. Mengapa tidak menjaga ucapan, Papa? Itu bisa dipotong. Karena ucapanmu menajiskanmu. Yakobus 3 berkata itu menodai seluruh tubuh. Hey, come on. Jadi kita bisa ternoda, bisa dinajiskan oleh ucapan kita. Dan itu bisa mendatangkan hukuman atau dipotong. Ingat, kita nggak boleh lagi ceroboh.
dengan lidah. Iblis bisa menyalakan itu dengan api nerakanya. Dan itu bisa mendatangkan hukuman pada kita. Orang tidak serta-merta meninggalkan imannya, saudara. Orang tidak serta-merta keluar dari gereja. Orang tidak serta-merta lepas dari ikat janji yang dibuatnya. Cek saja, itu dimulai dari ucapan. Cek aja. Kalau dia tidak bertobat dan mengganti yang diucapkannya, tidak akan ada kata kembali. Begitu cara kita menilai. Begitu hikmat Allah untuk menilai orang. Selama kata-katanya masih itu-itu saja, itu-itulah hatinya. Bisa mengerti? Selalu itu diawali dari lidah. Nah, lanjut dulu ayat 23 Roma 11. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali, padahal sudah dipotong. Berarti bisa dipotong, bisa dicangkokkan. Jadi saat kita sedang dihukum, kita juga bisa dibenarkan. Ucapkan yang benar, ganti yang kau ucapkan. Jadi orang yang bertobat menghasilkan buah-buah pertobatan, yaitu ucapanmu. Makanya dikatakan waktu orang Farisi datang mau dibaptis, Yohanes berkata, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapa yang berkata padamu bahwa kamu bisa melarikan dari murka Allah?" Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Nah, kalau kita bicara pohon, berarti bicara akar, bicara yang diucapkan, hati dan diucapkan. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, itu buah ucapanmu. Dengarkan saya. Mana duluan, berjalan atau berdiri? Mana duluan, berdiri atau duduk? Mana duluan, yang kau lakukan atau yang kau ucapkan? Jadi kalau ucapan kita buruk, yang kau lakukan pun buruk itu. Makanya iman itu ditandai oleh yang kau ucapkan. Aku percaya, aku berkata-kata, tidak disebut di situ yang kau lakukan. Karena yang kau lakukan itu yang kau ucapkan. Gak mungkin orang melakukan hal-hal yang besar dengan ucapan yang pesimis. Pasti optimis. Jadi kenapa kita dipotong dengan ucapan? Karena itu juga yang kau lakukan. Katakan duduk, berdiri, berjalan. Apa maksudnya? Dilakukan menurut ucapan. Sejalan itu. Bisa paham? Jadi mereka bisa dicangkokkan lagi. Bisa. Jadi aku papa bisa dicangkokkan lagi. Kalau aku mundur, bisa. Ganti ucapan. Bisa paham? Makanya roh pertobatan, hati yang bertobat, berikutnya ucapanmu. Pada saat ucapanmu itu bisa berganti, berubah. Karena hatimu bertobat, engkau dicangkokkan kembali. Jadi orang bisa kembali? Bisa. Nah, lihat ayat yang 24. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari ayat berapa tadi? 23 ya? Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka. Sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Padahal sudah dipotong tadi. 24. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar, itu manusia lamamu, dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Ingat, kita bisa dicangkokkan, bisa dipotong, bisa dicangkokkan kembali. Apa rahasianya? Dengan mulutmu engkau dibenarkan, dengan mulutmu engkau dihukum. Itu rahasia. Itu rahasia. Bisa mengerti maksud saya? Oke. Haleluya. Di situ disebutkan, terlebih lagi mereka ini yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Oh. Matius pasal yang ke-12. Tidak usah kita buka.
Saya sedang mengutip kembali yang disebut dengan ucapanmu engkau dibenarkan, dengan ucapanmu engkau dihukum. Katakan, dengan ucapan aku dibenarkan. Dari posisi apa? Dihukum. Bisa mengerti? Nggak mungkin kita dibenarkan dari posisi benar. Saya ulangi, dengan ucapanmu engkau dibenarkan dari keadaanmu yang dihukum. Dengan mulutmu engkau dengan mengaku dengan mulut engkau diselamatkan dari yang tidak diselamatkan. Bisa paham? Itu yang saya sebut, dia bisa dicangkokkan, dicabut, dicangkokkan, dicabut. Dibenarkan dari yang tidak benar oleh ucapanmu. Dengan ucapanmu engkau dibenarkan, dengan ucapanmu engkau dari dibenarkan. Kita bisa benar oleh ucapan kita dihukum. Ingat itu. Bisa paham? Bisa mengikuti saya? Haleluya. Jadi kita harus menjaga ucapan kita. Mari kita buka 2 Timotius 2. 2 Timotius 2 ayat 14. 2 Timotius 2 ayat 14. 2 Timotius 2 ayat 14. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata. Kalau udah disebut bersilat kata itu udah hatinya. Ini bagian orang-orang yang akan dihukum. Jangan mereka bersilat kata. Ini orang yang tidak jujur, motivasinya tidak jujur, bercabang. Karena hal itu sama sekali tidak berguna. Jadi orang-orang seperti ini kata-katanya tidak berguna. Malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Ingat tadi Papa sebut, ucapan seperti ini bisa mengacaukan kita. Membuat keributan. Pencemooh membuat keributan. Penggosip membuat keributan. Mengacaukan orang yang mendengarnya. 15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah, supaya sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran. Tetapi sama-sama hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Ingat, kalau kita mendengar orang seperti ini, kau akan berdiri dan berjalan bersama orang fasik. Bisa mengerti? Hindarilah. Jadi kita disuruh menjauh dari ucapan dan dari orang-orang yang mengucapkannya. 17, perhatikan. Perkataan mereka. Apa perkataan mereka? Bersilat kata, omongan yang kosong, dan yang tak suci. Itu perkataan mereka. Paham? Nah, lihat. Menjalar. Apa arti menjalar? Ia roh, mengalir, dapat ditransfer. Itu arti menjalar. Jadi jangan berkata, dia hanya ngomong kok Papa. Kami kan beda tempatnya, jaraknya, dan yang lain-lain. Tapi kata-kata itu menjalar. Ia bisa seperti, ia adalah roh dan bisa ditransfer. Jangan sepele dengan orang-orang yang seperti ini di sekitarmu. Kenapa Papa tidak usah sepele? Karena perkataan mereka itu menjalar katanya. Ia roh, ia mengalir, ia dapat ditransfer. Bisa mengerti? Nah, lihat di situ. Seperti penyakit kanker. Apa maksudnya? Cepat, menghancurkan, membunuh. Kanker itu cepat, menghancurkan. Kenapa disebut menghancurkan? Dia akan mengena ke semua bagian tubuhmu. Ini bicara bahwa perkataan ini bisa mengena ke semua kehidupanmu. Jangan main-main. Dia bisa ditransfer, dia bisa dialirkan. Paham maksud saya? Dan kalau itu kita terima, dia bisa seperti penyakit kanker. Apa itu? Cepat membunuh, menghancurkan. Itulah kanker. Saya pernah melihat foto orang yang terkena kanker. Saya pernah melihat fotonya. Waktu itu dijelaskan. Jadi foto orang yang terkena kanker itu kita akan melihat di fotonya itu seperti pecah dia. Pecah gambarnya.
Nah, pecah ini dijelaskan dia bisa mengena ke semua bagian. Dan kalau itu sudah masuk ke aliran darah, ke semua organmu bisa diserang. Apa maksudnya itu, Bapak? Perkataan yang seperti ini bisa menyerang tidak hanya engkau, anakmu juga, suamimu, istrimu, keluargamu. Kenapa keluarga kita kacau balau? Apa yang kau dengar? Itu di hatimu, itu yang kau ucapkan. Dengarkan saya, mau rahasia? Enggak, belum semuanya. Mau rahasia? Itu baru. Abram diganti jadi Abraham. Abraham bapak banyak bangsa. Padahal belum ada anaknya. Sarai diganti jadi Sarah, ibu banyak bangsa. Padahal belum ada anaknya. Lalu mereka mendengar Tuhan berkata ganti nama. Alright. Pertama-tama Abraham. Pertama sekali loh. Abraham. Pertama sekali. Lalu Abram juga memanggil Sarai. Sarah. Waktu mereka mengucapkan itu, udah ada anaknya? Belum ada anaknya. Apakah mereka berhenti mengucapkan itu? Berapa lama mereka mengucapkan itu sejak namanya diganti? Itu bertahun-tahun. Janji tentang keturunan itu di usia 75 tahun. Dan anak itu lahir di usia 100 tahun. Bisa kalian bayangkan, taruhlah sekitar belasan atau puluhan tahun mereka selalu mengucapkan itu. Kadang kita untuk melatih ucapan kita hanya bisa bertahan 2-3 hari. Dengarkan, janji Tuhan bisa ditarik ke alam nyata oleh ucapanmu. Katakan, janji Tuhan bisa ditarik ke alam nyata oleh ucapanku. Bisa ditarik ke alam nyata oleh ucapanku. Dan lihat, waktu Abraham memanggil Sarah, mereka pergi ke pasar. Siapa yang menertawai? Ya pasti. Dan itu bukan sehari 2 hari. Semua orang mengakui dia mandul. Bagaimana kalau kau mendeklarasikan imanmu? Suara iblis berkata, mana hasilnya? Keluargamu berkata, mana hasilnya? Teman-temanmu berkata, mana hasilnya? Apakah engkau langsung menyerah? Ini penting untuk kita renungkan gitu loh. Apakah kita menyerah? Makanya ikuti latihan saya. Tahu mengikuti latihan saya? Praktis sekali. Tapi kau akan mulai mendapatkan roh yang kuat, roh yang baru untuk memerintah. Apa latihan praktisnya, Papa? Sederhana. Apa yang kau lakukan sehari-hari, khususnya dalam doa dan hubunganmu dengan Allah, kau harus memerintah di situ. Ambil contoh, kapan kau berdoa? Oke. Misalnya begini, kapan aku berdoa? Kapan aku baca firman? Kapan aku mendengarkan khotbah? Kapan aku memuji dan menyembah? Pertanyaan saya, apakah itu konsisten, berkualitas, terus menerus? Apa yang menghalangimu biasanya? Suara tubuh. Apalagi yang menghalangimu? Suara perasaan. Apa misalnya suara perasaan? Aku nggak mood. Aku lagi banyak problem. Aku lagi ditinggalkan si dia. Aku lagi galau. Lalu misalnya pikiran, apa pikiran? Suaranya logika. Pikiran itu logika, intelek, fakta. Dia terhubung ke situ. Fakta, intelek, logika, dia penilaian,
doktrin yang kita dengar sebelumnya, dia bisa berbicara. Kalau semuanya itu membuatmu untuk, menghalangimu untuk dekat, intim, dalam dengan Tuhan, mulai saatnya memerintah. Mulai saatnya memerintah. Bangkit berdiri, duduk, buka Alkitab atau apapun, langsung berkata seperti ini. Suara tubuhku, aku berkata padamu, tunduk. Tunduk demi nama Yesus. Aku berkata padamu, suara perasaanku, tunduk. Aku tidak mengikuti keinginanmu, aku menuruti suara roh. Nah, waktu kita ucapkan itu terus menerus, berdasarkan imanmu, perlahan-lahan kau akan mulai menggerakkan kapal yang besar itu. Karena sebelum kita memerintah di area yang lebih besar, perintah dulu dirimu. Contoh begini, saya tidak selamanya rajin setiap hari. Kadang saya ada datang malas. Apa yang saya katakan? Saya berkata seperti ini. Suara tubuhku, suara perasaanku dan pikiranku, dengarkan. Engkau harus tunduk padaku. Untuk disiplin. Untuk rajin. Untuk berbuat yang benar. Aku prajurit. Prajurit itu berdisiplin. Jadi apapun katamu tentang aku, ingin malas, ingin nyaman, ingin duduk, aku hentikan engkau. Aku menerima kebenaran yang berkata harus rajin. Aku menerima kebenaran yang berkata harus bekerja. Dan bekerja dengan keras. Orang yang bekerja, orang yang rajin, orang yang belajar akan menerima upah yang baik. Waktu terus menerus itu kuucapkan, akhirnya pikiranku setuju. Come on. Itu tandanya kita mulai memerintah tubuh kita. Dan dengarkan saya baik-baik. Pada saat engkau melatih itu dan mulai memiliki otoritas, inilah yang dilakukan Yesus selama 30 tahun. Sehingga badai pun suatu saat berhenti saat dia memerintah. Hai badai, tenang. Badai berhenti karena biasa memerintah dirinya. Engkau akan bisa berkata, "Enyah engkau iblis." Iblis harus pergi. Karena dia biasa mengeksersis otoritas yang Tuhan berikan. Belajar untuk yang kecil-kecil. Hai iblis, enyah, dia harus pergi. Dan tahu kalian, inilah yang akan kita masuki nanti. Dengarin Papa. Saya mendengar suara. Saya mendengar suara. Kalian akan memasuki sebuah alam mujizat di mana saat engkau mulai memerintah hidupmu, memerintah sekitarmu, engkau juga akan bisa memerintah pada sakit penyakit dengan sepatah kata. Dan dengan sepatah kata dia menyembuhkan mereka. Kenapa iblis tidak taat waktu kita perintah? Mungkin perasaan kita pun tidak taat saat kau perintah. Mungkin pikiranmu tidak taat saat kau perintah. Mungkin suara tubuhmu tidak taat saat kau perintah. Mengapa kau tidak bisa rajin? Semua ada di lidah. Kapal yang besar aja bisa digeser. Apalah itu malas? Apalah itu malas? Kok bisa geser itu? Jadi rajin. Bagaimana menggerakkan kapal yang besar? Bisa dengan lidah, apalah itu malas, saudara. Tubuhmu kecil, bisa digeser. Perasaanmu juga bisa digeser. Begitulah cara kita memerintah. Semua ada di lidah. Ada di lidah. Bisa mengerti maksud saya? Saya hidup begitu, Pak. Praktis saya setiap hari begitu. Saya tidak bisa dikendalikan perasaan saya. Saya mengendalikannya. Saya mengendalikan pikiran saya. Karena tahu kalian pikiran itu, dengarin saya. Pikiran itu membawa rasa dari masa lalu. Itu pikiran. Dan pikiran itu punya bagian yang namanya memori. Saat memori itu dihidupkan, perasaan itu dihidupkan. Kalau kita mengikuti itu, kita terpedaya namanya.
Kita mengalami perasaan di masa lalu, kita sekarang loh. Ini satu sesi lagi nih. Satu sesi lagi. Mengapa kita keringat dingin ketika kita mengingat peristiwa itu? Padahal sudah 10 tahun. Karena memori membawa kuasa. Memori membawa kuasa. Dan kuasa itu akan membangkitkan perasaan yang sama. Sampai memorimu disucikan, dibersihkan oleh darah Kristus. Dan pikiranmu mulai dibentuk ulang. Perasaan itu akan bawa terus. Saya berkata, aku yang memerintahmu perasaan, aku yang memerintahmu pikiran. Saya latihan itu tiap hari. Itu sebabnya saya bisa berkata, sendi-sendiku engkau kuat, lututku engkau kuat. Aku mau berjalan, aku mau berlari, aku mau berdoa. Kadang tahu kalian, setengah jam, saya berkata seperti ini. Sanggupkah berdoa bahasa roh setengah jam non-stop? Saya tanya sama diri saya, aduh lagi letih. Setengah jam, baru makan lagi ngantuk. Biasa Pak, yang udah tua, makan itu langsung. Haleluya. Nasib orang tua. Tahu apa yang saya lakukan? Bisakah? Apa yang saya lakukan? Saya masih kurang yakin. Bisa nggak saya lakukan? Berjalan, berdoa, bahasa roh setengah jam baru makan. Lalu apa yang saya lakukan? Saya bilang seperti ini. Kok orang hebat? DNA rohanimu dari Allah. Dan Allah itu kuat. Dengarkan pikiranku. Allah itu kuat. Dan aku kuat. Aku tidak akan mati kalau aku berjalan sambil kenyang. Aku tidak akan tertidur kalau berjalan. Stop pikiran, stop perasaan. Lalu saya mulai 5 menit berdoa bahasa roh. Suara pikiran berkata, ayo masukkan dulu doa ini, doa itu, doa ini, doa itu. Bahasa Indonesia kan? Padahal komitmen saya tadi di bahasa roh. Digoda dengan pikiran. Saya bilang, stop, saya mau bahasa roh. Karena saya mau berdoa bukan apa yang kupikirkan, tapi apa yang kutetapkan. Kalau kalian melatih itu tiap-tiap hari, itulah yang dilakukan Yesus 30 tahun. Dia melatih hidupnya, mendisiplin hidupnya, baik tubuhnya, baik perasaannya, baik pikirannya. Sampai suatu saat datang waktu pelayanan, dia siap. Itu sebabnya Yesus melatih dirinya 30 tahun, hanya 3 tahun pelayanan selesai. Kita melatih diri kita 3 tahun dan 30 tahun bolak-balik dalam pelayanan dan itu pun tidak selesai. Karena kita ingin terjun langsung. Dan kita babak belur di pelayanan, 30 tahun tidak selesai. Karena kita latihannya hanya 3 tahun. Jadilah seperti Yesus. 30 tahun latihan untuk 3 tahun pelayanan dan selesai. Haleluya. Itu hidup saya. Saya bukan hanya ngomong. Saya melatih hidup saya mendisiplin, saya keras, saudara. Dan saya tahu bahwa perasaan dan pikiran dan fakta dan simbolis, haleluya, tidak bisa memerintahku. Tapi Tuhan yang memerintah. Amin. Oke, baik, ayat 17. Ayat 17. 2 Timotius 2. Ayat 17. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Mari kita buka Efesus 4 ayat 29. Efesus 4 ayat 29. Siap? Efesus 4 ayat 29. Mari sama-sama kita baca 2 ya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia.
Indah sekali, bukan? Kalau kita lihat di ke-29 itu perkataan kotor. Udah digaris bawahi? Lawannya perkataan yang baik. Kalau perkataan yang baik kita ucapkan, itu membangun. Dan itu mendatangkan kasih karunia. Kita mau pilih mana? Kalau perkataan kotor yang keluar, itu seperti yang tadi. Ya seperti penyakit kanker, menjalar, mengacaukan. Atau kita memakai perkataan yang baik. Apa perkataan yang baik, Papa? Membangun, dan mereka yang mendengar beroleh kasih karunia. Ayat 29 di situ disebut, jangan ada perkataan kotor. Harusnya perkataan yang baik. Supaya membangun. Dan beroleh kasih karunia yang mendengarnya. Dengar kalian semua yang ada di ruangan ini. Kalaulah kita yang ada seratusan ini berkomitmen untuk menjaga ucapan supaya yang keluar perkataan yang baik. Seluruh kota datang kemari. Dari mana saya tahu? Karena semua yang mendengar beroleh kasih karunia. Siapa yang tidak mau datang? Tapi kalau ada orang datang dan kita bertengkar, kita bergosip, kita bersikut-sikutan, nggak akan ada orang datang. Saya nggak pernah mengajari itu. Saya mengajari ini. Itu sebabnya mari berkomitmen bahwa perkataan yang baik. Jadi kalau kita datang ke gereja, bangun jam 5, mandi lagi, itu pun kayak air dingin mandinya, hanya untuk datang ke gereja. Tapi waktu kita datang ke gereja, kita didamprat. Siapa yang mau datang minggu depan? Karena itu bukan rumah Tuhan. Tidak. Please. Jadi seperti papamu. Jadi seperti Tuhanmu. Bahwa mereka mengucapkan perkataan yang baik. Dia akan membangun setiap orang yang datang. Dan setiap orang yang mendengar beroleh kasih karunia. Kalau engkau bagian dari Papa, katakan amin. Katakan Tuhan, aku berkomitmen untuk menjaga ucapanku. Perkataan yang baik yang keluar. Supaya mereka yang mendengar terbangun dan beroleh kasih karunia. Demi nama Yesus. Amsal 16 ayat 24. Amsal 16 ayat 24. Amsal 16 ayat 24. Perkataan yang menyenangkan. Ini perkataan yang baik. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu. Manis bagi hati. Dan obat bagi tulang-tulang. Apa yang dikatakan di kitab Yehezkel? Dia menjadi obat yang menyembuhkan. Makanya Papa sebut itu kata-kata. Mereka bisa mengecap hidupmu sebagai pohon kehidupan dari kata-kata. Karena ucapan itu adalah makanan. Dia bisa menjadi obat bagi tulang. Seperti sarang madu. Manis bagi hati. Itulah perkataan yang menyenangkan. Yehezkel 47 ayat 12. Yehezkel 47 ayat 12. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Ini orang benar, saudara. Buahnya berarti ucapannya. Buahnya berarti ucapannya. Menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Makanya di Amsal 16 tadi disebut, perkataan yang menyenangkan itu seperti sarang madu. Manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Coba kalau kita memiliki itu di lidah kita. Tiap minggu kita datang. Tiap kelompok internalisasi kita datang. Tiap kelompok pemuritan. Itu yang kita ucapkan. Yang sakit disembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Dan semua yang mendengar beroleh kasih karunia. Siapa yang gak datang? Ayo biar semua bangsa datang ke rumah Tuhan. Datang ke Bukit Sion. Hei! Ayo berkomitmen mulai hari ini. Amsal 15. Amsal 15 ayat 4. Amsal 15 ayat 4. Lidah lembut adalah pohon kehidupan. Itu lidah lembut dari hati yang lembut. Karena tidak ada
buah ara dari pohon zaitun. Jadi lidah lembut dari hati yang lembut itu. Hati yang taat, hati yang baru. Masih ingat Yeskel? Lidah lembut, lidah yang baik adalah pohon kehidupan. Tetapi lidah curang melukai hati. Jadi lidah kita itu adalah pohon kehidupan. Kata-kata itu bisa mereka makan sebagai obat, sebagai makanan. Amsal 10 ayat 11. Amsal 10 ayat 11. Amsal 10 ayat 11. Amsal 10 ayat 11. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kita dengar kelaliman pecah dalam diri kita. Karena kata-kata itu membungkus kelaliman. Makanya kadang kita mendengar nggak ada pokok yang salah dari yang diucapkannya. Tapi besoknya hidupmu berubah. Karena dia mengandung kelaliman. Amsal 10 ayat 21. Amsal 10 ayat 21. Amsal 10 ayat 21. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang. Jadi kalau kita ingin menggembalakan kota ini, bangsa ini, mulai dari bibir kita yang mulai mengucapkan hal-hal yang benar. Ayo berkomitmen lagi. Kita ingin membawa Medan yang baru, Indonesia yang baru, keluarga yang baru, sekolah yang baru, domain yang baru, demi nama Yesus. Dan kita harus memiliki bibir orang benar, karena mereka menggembalakan banyak orang. Mari kita ulangi. Bagaimana kita menguasai lidah kita? 1, mengganti akarnya. 2, menjaga akarnya. 3, menjaga ucapannya. Yang keempat, melatih ucapan. Melatih ucapan. Buka kurung, berkomunikasi. Saya akan memberi rahasia. Kalau kalian mau bertahan 10 menit. Saya perlu 10 menit. Bagaimana melatih ucapan. Bagaimana berkomunikasi memenangkan hati orang. Menjangkau hati Tuhan. Dengarkan, habis dari sini Papa akan bicara kepadamu tentang doa, negosiasi yang bisa menjangkau hati Tuhan. Ini powerful sekali. Dahsyat sekali. Karena kita akan bicara doa di sini. Katakan doa. Karena Papa berkata, jangan berhenti berkata-kata, berdoa, bernubuat. Tulang di lembah itu bernubuat. Bisa mengerti? Ini berkata-kata. Minggu depan saya akan bicara tentang doa. Ada doa yang tidak bisa, tidak dikabulkan Tuhan. Lihat dua perbedaan. Bartimeus, Tuhan kasihanilah aku. Tuhan anak Daud kasihanilah aku. Tuhan berhenti. Bisa mengerti? Dan dan Bartimeus menerima kuasa dan matanya tercelik. Lihat 10 pengintai di padang gurun mengucapkan kata-kata yang menghina perjalanan yang diberi Tuhan buat mereka. Tuhan menjawabnya, iya. Karena baik buruk atau baik ucapanmu bisa menjangkau hati Tuhan. Pilihan samamu. Itu sebabnya kita harus mengerti apa yang kita ucapkan dalam doa itu menjadi penting. Sama-sama menjangkau hati Tuhan. Tunggu, karena ini hal yang sangat indah untuk kita ketahui. Sangat indah sekali. Sehingga doa-doamu seperti Elia. Doa orang yang benar, besar kuasa. Harus benar, jangan tidak benar. Engkau tidak menerima apapun karena kau salah berdoa. Oke, kita akan sampai di situ. Mari kita lihat dulu rahasia melatih ucapan. Nomor 4, melatih ucapan. Buka kurung, berkomunikasi. Saya akan mengajarimu bagaimana kita ini bisa nanti mengambil alih dan seterusnya. Ini indah sekali. Tulis nomor 1. Komitmen 10 menit lagi. Okay. Nomor 1. Perkataan yang baik
Ingat tadi perkataan yang baik? Di mana itu? Efesus 4:29. Bisa mengikuti Papa kan? Ya, saya suka seperti itu rohnya. Nomor 1, perkataan yang baik, Efesus 4:29 tadi, adalah perkataan yang tepat dan diucapkan di waktu yang tepat. Banyak perkataan tepat, nggak tepat waktunya. Ada juga perkataan yang nggak tepat, tepat waktunya. Tapi perkataan yang baik adalah perkataan yang tepat dan diucapkan di waktu yang tepat. Ada ayatnya? Ada. Yuk kita lihat Amsal. Saya akan mengajarimu di sini, saudara. Amsal 25 ayat 11. Dan jangan berhenti berkata-kata kalau sudah tahu kebenaran ini. Indah sekali, bukan? Oke. Amsal 25:11. Amsal 25:11. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Kalau tepat waktunya. Sekarang bagaimana dengan perkataan yang tepat? Amsal 15 ayat 23. Amsal 15 ayat 23. Kalau kalian memiliki perkataan yang baik, engkau berbisnis, laku semua jualanmu. Come on. Saya melatihmu berhasil, saudara. Bagaimana tidak, hati Tuhan aja bisa kau tangkap, apalah hati manusia. Oke, saya akan sampai di situ. Amsal 15 ayat 23 sampai. Nah, lihat. Seseorang bersuka cita karena jawaban yang diberikannya. Ini apa? Jawaban yang tepat. Perkataan yang tepat. Seseorang bersuka cita karena jawaban yang diberikannya. Jawaban yang tepat. Perkataan yang tepat. Lihat ya. Dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Jadi perkataan yang baik itu dua. Ucapannya tepat, waktunya tepat. Itulah perkataan yang baik. Mau berkat yang lebih besar? Mau masuk ke dimensi ini? No. Nggak semua. Mau masuk ke dimensi ini? Rasukurallah bahaya. Saya kan bilang 10 menit. Masih sisa 8 menit lagi. Masih sisa 8 menit lagi. Saya menemukan di firman rahasia untuk memiliki perkataan yang baik. Kalau kita memiliki perkataan yang baik, dampaknya besar sekali. Sampai menjangkau sorga, menjangkau hati Tuhan, menjangkau keputusan Tuhan, menjangkau masyarakat, menjangkau bangsa. Itulah perkataan yang baik. Ucapannya tepat, waktu yang tepat. Susah kalau kita tidak tahu rahasianya. Tapi kalau kau tahu rahasianya, setiap negosiasi kau menangkan. Setiap MOU bisnis kau menangkan. Setiap negosiasi terhadap wilayah, daerah, kau menangkan. Saya tidak bilang saya sudah ada di sini sempurna, tidak, saya masih belajar. Tapi saya tahu kebenarannya. Bisa mengerti? Mau tahu rahasianya? Saya mau buat penasaran dulu. Bagaimana memiliki perkataan yang baik? Yesaya pasal 50. Yesaya 50 ayat 4. Yesaya 50 ayat 4. Garis bawahi. Siap? Lihat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Garis bawahi, lidah seorang murid.
Siapa yang memberikan lidah seorang murid? Tuhan. Kalau murid, kalian harus ingat itu udah belajar. Ada belajar di situ. Ada terlatih di situ. Jadi lidah yang terlatih itu dapat dipelajari. Makanya di situ disebut murid. Itu bukan instan. Dia dapat dipelajari. Ucapan yang terlatih dapat dipelajari. Siapapun kita di ruangan ini bisa masuk ke sana. Makanya jangan bilang, ini hanya para pengkhotbah. Tidak. Oh, ini hanya para marketing. Tidak. Karena marketing ini punya kasih karunia untuk berbicara seperti ini, berkomunikasi, bernegosiasi. Tapi bukan hanya untuk para marketing, para politisi lagi. Wih. Nggak didengarnya orang lain, dia aja yang didengarnya. Tapi itu ilmunya. Itu ilmunya. Para marketing juga begitu. Hanya produknya saja, produk yang lain tidak. Itu ilmu. Para politisi juga begitu. Partainya saja, partai lain tidak. Tapi kita harus fokus. Kalau mau berhasil harus fokus. Nah, jadi lidah seorang murid atau ucapan yang terlatih itu bisa dipelajari. Karena murid itu belajar. Kalau kita memiliki lidah seorang murid ini, tahu kalian apa yang dikatakan Daud? Lidahku seperti pena. Lidahku seperti pena. Seorang juru tulis yang mahir. Makanya Daud itu prudence in speech. Kalau kalian baca Daud, bahasanya kadang-kadang seperti sajak, indah. Kita pun suka mendengarnya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Seperti rusa yang merindukan air. Orang Batak diajari begini susah. Haleluya, sorry ya. Nanti dipotong ya, David. Nanti saya didemon orang Batak. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Bisa kalian bayangkan Daud mengilustrasikan jiwanya yang haus kayak rusa? Itu ilmu. Mana bisa orang yang bodoh seperti ini? Rusa yang kayak mana? Yang ada tanduknya? Atau yang satu? Itu badak. Kita aja yang enak menirunya, menyanyikannya, membayangkannya. Apa enggak keleper-keleper Tuhan? Dan berkata, Daud berkenan di hatiku. Tapi dia berzina dengan Bathsheba. Dia berkenan di hatiku. Dia berzina dengan Bathsheba, sengaja membunuh Uria. Tuhan berkata dia berkenan di hatiku. Mau bilang apa? Daud harusnya dihukum, harusnya dibuang ke neraka. Uria, pahlawannya, sengaja dibunuhnya. Dan istrinya diambilnya. Tapi Allah berkata tentang Daud, dia berkenan di hati. Karena kalau kita menguasai lidah, kita bisa menguasai segalanya. Termasuk hati Tuhan. Katakan hati Tuhan. Oh, keleper-keleper. Sorry Tuhan, bukan keleper-keleper. Artinya, oh Tuhan. Harabakadabahan. Ucapan yang terlatih dapat dipelajari. Ingat itu. Ya, teruskan Papa, saya mau tahu apa itu. Oke. Nah, lihat di situ. Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Inilah lidah seorang murid. Bukan saja memberi semangat kepada orang, tapi juga membangun. Ingat tadi? Orang yang mendengar beroleh kasih karunia. Perkataannya menjadi obat bagi tulang-tulang.
Artinya lidah seorang murid membawa perkataan yang baik. Dia tahu perkataan yang baik, saudara. Perkataan yang ucapannya tepat di waktu yang tepat. Lanjut lagi. Memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Lihat ya. Setiap pagi, bukan jarang, setiap pagi. Oke, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid, karena tidak ada lidah seorang murid tanpa mendengar seorang murid. Haleluya. Mendengar seperti seorang murid memiliki lidah seorang murid. Bagaimana kita mendengar? Seperti seorang murid? Apa mendengar seperti seorang murid, Papa? Lihat ya, biar saya ajar. Ada 4 poin di situ. Minggu depan saya jelaskan. Datang kali ini. Haleluya. Lihat ya. Mendengar seperti seorang murid, ayat 5. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Oke, tulis di situ, mendengar seperti seorang murid. Nomor 1, karena tidak ada lidah seorang murid tanpa mendengar seorang murid. Mari kita mulai dari sini dulu. Mendengar seperti seorang murid. Udah? Nomor 1 garis bawahi, membuka telingaku. Oke, ini minggu depan saya jelaskan. Yang kedua, aku tidak memberontak. Aku tidak memberontak, garis bawahi. Dan yang ketiga, tidak berpaling ke belakang. Garis bawahi. Dan yang keempat, mempertajam pendengaranku. Garis bawahi. Mendengar seperti seorang murid, dasar memiliki lidah seorang murid. Bagaimana mendengar seperti seorang murid? Nomor 1, membuka telinga. Nomor 2, aku tidak memberontak. Nomor 3, tidak berpaling ke belakang. Dan nomor 4, mempertajam pendengaranku. Minggu depan Papa akan ajari. Dan saya nanti akan membagikan juga tentang negosiasi, mengutarakan maksud, memenangkan hati, bersyafaat, dan mengambil alih dengan kata-kata. Saya akan bagikan. Doa akan sangat menggairahkanmu. Karena kita disuruh berdoa senantiasa. Pembapaan enggak membuatmu jadi tidak berdoa. Karena ada saya mendengar, dengarkan aja papamu kok enggak pernah mendengarkan Tuhan. Mendengar Tuhan lagi. Atau berdoa. Itulah doktrin yang kadang tidak akurat. Tidak. Engkau disuruh berdoa kepada Allahmu. Dan berdoalah senantiasa. Dan saya akan ajari bagaimana bernegosiasi, bagaimana memenangkan hati, dan bagaimana bersyafaat. Tetap dasarnya adalah lidah kita. Karena berkata-kata, berdoa, bernubuat. Nah, jadi saudara, lidah seorang murid dasarnya mendengar seperti seorang murid. Membuka telinga, aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang, dan mempertajam pendengaranku. Jadi datang minggu depan jam 10, Papa akan lanjutkan lagi. Karena ini akan menjadi terus masuk kita ke hal-hal yang lebih indah. Untuk kita bisa hidup, menang, berkemenangan di tahun 2023 ini. Kita akan masuk ke spirit demonstration yang semakin meningkat. Dan kita akan segar dan kuat. Dan kita akan mengalami Yesaya 61. Dan Tuhan berkata, jangan berhenti berkata-kata, berdoa, bernubuat. Hal itu akan terjadi padamu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan.
Haleluya.